Perkenalkan, nama saya Tri Mahendra dari Div 18 golongan D, dan saya akan mempresentasikan bersama teman-teman saya yang akan membahas tentang platform as a service. Topik yang kami ambil berjudul implementasi Firebase Cloud Messaging pada emergency call berbasis Android. Dari judul ini diambil dari jurnal Simetris, jurnal teknik mesin, elektro, dan ilmu komputer S3. Untuk linknya sebagai berikut. Detail dari jurnal tersebut adalah volume 10 nomor 1 April 2019. Untuk penulis Etika Kartika Dharma, Widi Widayat, Fitriat Mansyah, Erika Devi Udayanti, dan Nisaul Sabito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Dwi Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan bagian bab permasalahan. Permasalahan dalam implementasi Firebase Cloud Messaging pada emergency call berbasis Android adalah karena bentuk kejahatan yang marak terjadi adalah tindak asusila atau kriminalitas. Merupakan satu dari banyak faktor serius yang dapat mengancam keselamatan atau bahkan nyawa seseorang. Tindak kejahatan atau kriminalitas yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Kebutuhan akan rasa aman menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting. Kesadaran masyarakat akan kewaspadaan terhadap tindak kejahatan yang bisa terjadi pun meningkat. Alasan implementasi ini dibuat dalam bentuk Android karena berdasarkan data pengguna aktif smartphone di Indonesia tercatat hingga 2019 pengguna ponsel pintar meningkat dan mencapai 92 juta jiwa dari tahun sebelumnya, yaitu 83,5 juta jiwa di tahun 2018. Kemampuan ponsel pintar saat ini yang dapat mendeteksi lokasi device seseorang dapat dimanfaatkan untuk pencarian lokasi terkini. Menurut Purworiwayadi mendeskripsikan teknologi informasi yaitu teknologi yang digunakan untuk mengolah, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, hingga memanipulasi data dalam berbagai cara untuk dapat menghasilkan sebuah informasi yang akurat, berkualitas, dan tepat waktu, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait dalam pengambilan keputusan. Di era sekarang, hampir segala bidang telah memanfaatkan produk dari teknologi informasi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang solusi, yaitu bantuan cepat berbasis teknologi yang dapat mengirimkan notifikasi atau pemberitahuan ke pihak-pihak terkait melalui perangkat mobil Android. Aplikasi Emergency Call mengirimkan notifikasi dengan mengimplementasikan layanan Firebase Cloud Messaging atau FCM. Notifikasi yang dikirimkan akan membagikan posisi lokasi korban sehingga akan lebih memudahkan menuju lokasi tindak kejahatan terjadi. Aplikasi Emergency Call dapat terhubung ke keluarga maupun kantor kepolisian terdekat. Dengan mengembangkan aplikasi Emergency Call dapat diharapkan mengurangi risiko akibat kejahatan yang lebih serius. Perkenalkan, nama saya Rama Eka Putra. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Firebase. Firebase merupakan sebuah platform. Firebase adalah suatu layanan dari Google yang digunakan untuk mempermudah cara pengembang aplikasi dalam mengembangkan aplikasi. Dengan adanya Firebase, pengembang aplikasi bisa fokus mengembangkan aplikasi tanpa harus memberikan usaha yang besar.
Dua fitur yang menarik dari Firebase yaitu Firebase Remote Config dan Firebase Real-Time Database. Lalu Firebase Cloud Messaging, solusi dari cloud lintas platform, yaitu untuk pesan dan layanan pemberitahuan untuk Android, iOS, dan aplikasi web yang saat ini dapat digunakan tanpa biaya. Layanan Firebase Cloud Messaging ini disediakan oleh Firebase yang merupakan anak perusahaan dari Google. Firebase bagian dari PaaS, memiliki hubungan dengan platform as a service atau PaaS karena Firebase merupakan penyedia PaaS atau contoh penerapan PaaS itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Ayunafisya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cara kerja sistem melalui DFD atau Data Flow Diagram aplikasi Emergency Call. Identifikasi kebutuhan pemakai digunakan untuk menggambarkan fungsi dan fitur sistem dari perspektif pengguna agar aplikasi sesuai dengan keinginan pengguna. Adapun kebutuhan fungsional aplikasi Emergency Call dapat dikembangkan dan ditunjukkan dalam data flow diagram sebagai berikut. Saya akan menjelaskan alur DFD aplikasi Emergency Call. Untuk jalannya sistem, pertama pengguna harus melakukan registrasi. Pengguna memasukkan data registrasi ke dalam sistem yang nantinya akan disimpan ke dalam database. Kemudian akan dikonfirmasi kembali kepada pengguna bahwa registrasi sudah berhasil dan data pengguna telah tersimpan. Yang kedua, pengguna dapat melakukan login dengan memasukkan data login ke sistem yang akan disesuaikan dengan data pengguna yang terdaftar di dalam database. Kemudian, apabila sesuai, akan ada konfirmasi login berhasil yang ditunjukkan untuk pengguna dan begitu pun sebaliknya. Yang ketiga, apabila pengguna telah login, maka fungsi pesan darurat dapat berjalan. Misalkan, si pengguna mengalami tindakan kejahatan, maka pengguna dapat mengirimkan pesan darurat yang nantinya akan disimpan di dalam database pengguna dan database tombol darurat. Sehingga sistem akan mengkonfirmasi keadaan bahaya dari pengguna yang akan dikirim ke pengguna lain untuk dapat menolong. Keempat, ketika data pesan darurat diterima oleh pengguna lain, maka pengguna yang menjadi korban akan menampilkan lokasinya dan pengguna yang akan menolong dapat melacak lokasi korban setelah mendapatkan data konfirmasi pemetaan dari sistem. Fungsi pemetaan di sini nantinya aplikasi akan melakukan pemetaan terhadap posisi kejahatan terjadi saat pengguna menekan pesan darurat tersebut yang nantinya akan dikirimkan ke pengguna lain yang akan menolong dan akan tampil detail rute terdekat untuk sampai ke lokasi tindakan kejahatan tersebut. Sekian presentasi cara kerja sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Firdausia, NIM E41182006. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur sistem emergency call. Jadi, sistem secara umum terdiri dari 3 elemen proses utama, yaitu pendaftaran, proses sinyal darurat, dan notifikasi darurat. Untuk melakukan pengiriman sinyal darurat, pengguna harus memiliki akun terlebih dahulu. Jadi, pengguna harus melakukan pendaftaran yang data tersebut akan diproses di database dan server. Lalu server akan mengirimkan konfirmasi pendaftaran sehingga pengguna dapat login ke dalam sistem emergency call. Setelah melakukan login, pengguna sudah dapat mengirim sinyal darurat yang data tersebut akan diproses di dalam server. Kemudian layanan Firebase Cloud Messaging mengirimkan data tersebut ke cloud. Setelah data diproses dari Firebase Cloud Messaging, selanjutnya akan menjalankan push notification dengan mengirimkan data ke pengguna yang dituju. Jadi, ponsel pengguna akan mengirim notifikasi ke tujuan penerima kedaruratan. Juga, aplikasi emergency call ini dilengkapi dengan pemetaan yang memanfaatkan layanan Google Maps.
sehingga setiap pengguna yang menerima notifikasi dapat melihat posisi, alamat, dan jarak tempuh dari pengguna yang mengirimkan sinyal darurat tersebut. Selain itu, pengguna juga dapat menambahkan teman dan menentukan kepada siapa tombol darurat akan dikirimkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Reza Prasetyo, NIM 41821197 dari golongan B. Di sini saya akan menjelaskan protokol sistem tentang aplikasi emergency call. Di sini ada tampilan register, tampilan pesan darurat, dan tampilan pemetaan. Sistem secara umum terdiri dari 3 elemen, yaitu pendaftaran, proses sinyal darurat, notifikasi darurat. Data akan diproses di dalam server, kemudian layanan Firebase Cold Messaging mengirimkan data tersebut ke Cold. Setelah data diproses dari Firebase Cold Messaging, selanjutnya akan menjalankan push notification dengan mengirimkan data ke pengguna yang dituju. Ponsel pengguna akan mengirim notifikasi ke tujuan penerima kedaruratan. Aplikasi emergency call ini dilengkapi dengan pemetaan yang memanfaatkan layanan Google Maps. Setiap pengguna yang menerima notifikasi dapat melihat posisi, alamat, dan jarak tempuh dari korban. Pengguna juga dapat menambahkan teman dan menentukan kepada siapa tombol darurat akan dikirimkan. Kesimpulan, dari keseluruhan tahapan proses penelitian yang telah dilakukan dalam pengembangan aplikasi emergency call berbasis Android, dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa penerapan Firebase Cold Messaging sebagai pemberitahuan tanda bahaya pada rancangan bangun aplikasi emergency call berbasis Android berhasil diimplementasikan. Rekapitulasi hasil pengujian dengan metode white box testing menunjukkan aplikasi telah benar dan tidak memiliki kesalahan baik dari segi logika maupun fungsi dan layak untuk diimplementasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang lanjutan. Penulis mengatakan bahwa pengembangan aplikasi dapat diarahkan untuk platform lain di luar sistem operasi Android. Misalnya pada sistem operasi iOS. Selain itu juga dikembangkan lagi fungsional aplikasi emergency call yang terkoneksi ke pihak-pihak terkait lainnya seperti kepolisian dan rumah sakit, serta pengembangan fungsional sistem untuk menyunting akun seperti foto profile, nomor telepon, username, dan password. Untuk melihat pandangan pengguna dapat dilakukan analisis tingkat penerimaan pengguna aplikasi emergency call yang telah dikembangkan. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.